Viewers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya mau membahas perbedaan antara Katun 20S dan Katun Combat. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Serupa tapi tak sama. Ini adalah dua benang, yang satu ini adalah Katun 20S dan yang satu ini adalah Katun Combat. Sekilas memang tampak serupa ya teman-teman, tetapi ini ada bedanya nih. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya saya pernah bahas secara detail ya antara Katun Combat dan Katun 20S. Nah, di sini saya mau membandingkan langsung perbedaannya itu di mana aja. Sekarang kita simak bersama ya. Oke, yang pertama untuk komposisi sebenarnya ini sama-sama terbuat dari katun ya teman-teman. Tetapi kalau untuk Katun Combat dia memang katunnya itu lebih premium daripada katun yang 20S. Karena dia hasilnya itu lebih halus dan jatuh. Tetapi ada kekurangannya nih teman-teman. Jadi kalau Katun Combat itu karena dia lebih halus dan lebih jatuh, otomatis benangnya itu gampang banget untuk split atau breakout. Sedangkan untuk Katun 20S dia memang terbuat dari bahan katun yang kualitasnya itu mungkin tidak sebagus yang Katun Combat ya. Tetapi dia hasilnya itu lebih kaku dan benangnya itu cenderung untuk tidak gampang split atau breakout. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Tetapi kalau untuk produk wearables ini sebenarnya Katun 20S walaupun dia memang tidak sehalus Katun Combat, ini juga recommended banget untuk produk-produk wearable. Dan dia juga lebih ringan nih dibandingkan Katun Combat. Bisa terlihat di sini ya teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan saya ini yang berwarna biru kehijauan ini adalah Katun Combat. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah Katun 20S. Terlihat kalau memang Katun Combat itu dia lebih shining juga nih. Jadi lebih berkilau gitu, berkilap dibandingkan Katun 20S. Jadi dia lebih matte gitu hasilnya. Dan kalau misalnya kita bandingkan langsung seperti ini, hasil rajutannya memang Katun Combat ini lebih jatuh ya. Kalau Katun 20S ini dia lebih kaku seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat signifikan antara Katun Combat dan Katun 20S. Untuk hakpennya sendiri ini kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi di sini sama-sama menggunakan ukuran 3,5 mili. Kalau knittingnya juga sama, kurang lebih 3,5 mili. Dan kalau misalnya kita tanya nih, kira-kira mana ya yang lebih bagus antara Katun Combat atau Katun 20S? Saya rasa itu balik lagi ke project teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari efek wearables yang jatuh gitu ya dan benar-benar terlihat agak sedikit mengkilap gitu, teman-teman bisa menggunakan Katun Combat. Tetapi kalau teman-teman tidak bermasalah, maksudnya tidak ingin menggunakan katun yang jatuh banget atau yang berat banget, teman-teman bisa menggunakan Katun 20S ini karena memang dia lebih ringan dibandingkan Katun Combat ini. Saya baru-baru aja nih menggunakan Katun 20S ini. Sebenarnya saya cukup terkejut ya dengan efek yang dihasilkan dari Katun 20S ini karena surprisingly sangat bagus banget benang ini dan ringan gitu ya. Kemudian benangnya itu yang gak gampang split atau breakout itu juga jadi salah satu hal yang membuat saya tuh benar-benar suka dengan Katun 20S ini. Nah, untuk dua benang ini pernah saya bahas sebelumnya di video saya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja untuk detail benang masing-masing ini ya. Teman-teman udah cobain belum Katun Combat dan Katun 20S ini? Menurut teman-teman mana yang menjadi favorit teman-teman nih? Katun Combat atau Katun 20S? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi perbandingan singkat dari saya ya antara Katun Combat dan Katun 20S. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.